Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji yang ditaksir merugikan keuangan negara lebih dari 1 triliun rupiah. KPK telah menaikkan dugaan korupsi dana haji ke tahap penyidikan dengan berfokus pada penyalahgunaan kuota haji tambahan. Sebelumnya, KPK menemukan adanya penyimpangan pembagian kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia sebanyak 20.000 kuota jemaah yang diberikan. Seharusnya 92% dialokasikan untuk kuota reguler dan 2% untuk kuota khusus. Namun dalam praktiknya, kuota tambahan dialokasikan 50% untuk reguler dan 50% kuota khusus, di mana masing-masing mendapat alokasi 10.000 jemaah. Perkara ini baru saja naik ke penyidikan dengan sprindik umum, artinya memang masih dibutuhkan langkah-langkah penyidikan untuk nanti kemudian KPK menetapkan para pihak sebagai tersangkanya. Di mana dalam perkara ini hitungan awal dugaan kerugian negaranya lebih dari 1 triliun. Sementara itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak KPK segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji 2023-2024. Pasalnya, MAKI menemukan adanya niat jahat atau mens rea dalam kasus yang menjerat Kementerian Agama era Menteri Yakut Khalil Qomas. Koordinator MAKI Boyamin Saiman juga menjelaskan ada dugaan kesengajaan penambahan kuota haji khusus sebesar 50% yang seharusnya kuota haji khusus hanya 8%. MAKI juga menduga ada pungli sebesar $5.000 Amerika Serikat atau sebesar 75 juta rupiah per jemaah dalam pemberangkatan haji khusus. MAKI menyebut akar permasalahan dugaan korupsi di Kementerian Agama terjadi setelah pemerintah Arab Saudi memberi tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah. Berangkat haji itu kan antriannya panjang. Kalau yang haji plus 7 tahun, kalau yang haji biasa bisa 20 sampai 30 tahun. Maka meskipun diminta nambah $5.000 atau 75 juta, jamaah nyatanya diduga mengambil. Nah, ini mestinya kan harusnya tanpa tambahan itu. Nah, jadi ada dugaan mens rea karena kenapa ditambah sampai 10.000 atau 50% dari kuota tambahan itu, ya karena diduga ada oknum-oknum yang nakal yang hendak mengambil keuntungan. Nah, MAKI mengawal terus mulai dulu pelaporan, bahkan pernah pra-peradilan karena dulu awalnya itu KPK lemot itu, tapi sekarang sudah bagus penyidikannya, ya kita apresiasi. Tapi MAKI tetap akan mengawal, kalau nanti lemot lagi ya kita gugat pra-peradilan lagi gitu. Kita tunggu semoga KPK cepat dan segera menetapkan tersangkanya dan tidak tebang pilih siapapun yang diduga terlibat ya jadikan tersangka meskipun itu jabatannya sangat tinggi misalnya gitu. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, puluhan warga Desa Teluk Ambulu, Karawang, Jawa Barat mendatangi Mapolsek Batu Jaya meminta polisi menangkap pelaku utama pencurian kendaraan bermotor. Sempat terjadi ketegangan antara Kapolsek dan warga, namun berhasil dilerai polisi lainnya. Adu argumen terjadi antara Kapolsek